Industri kreatif itu kan luas ya Mas, dan kreativitas itu Ya, kita lakukan bisa tanpa batas lah intinya. Pokoknya jangan pernah kayak tadi Mas bilang itu never stop learning gitu ya kan. Terus yes. jangan juga kita tidak berkembang gitu. Pasti industri kreatif itu pasti akan ada saingannya terus karena ini tuh salah satu apa ya, kalau kreativitas tuh ya tadi aku bilang kamu lulusan apa bisa di situ. Kalau emang kamu suka dengan di situ, kayak aku aja kelautan gitu, tapi aku bisa ke sini karena ya aku hobi ini, terus aku akhirnya mendalami, akhirnya bisa jadi pekerjaan yang menghasilkan. Fotografi merupakan sebuah seni melukis menggunakan media cahaya. Di zaman sekarang, jasa fotografi itu umum digunakan untuk mengabadikan momen bahagia dalam hidup. Gua Ingga Putra dan Mas dosen kesayangan Halo, sama gue Sonny Gustiawan. di PIKES segmen Ngopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis, kita bakalan bahas soal industri kreatif yang gak ada matinya ini. Tapi buat yang baru nonton video kita, kalau kalian suka sama video kita kayak gini-gini nih, jangan lupa klik tombol jempol ke atas dan jangan lupa di subscribe biar kalian bisa mengikuti update-update video terbaru dan menarik kita lainnya. Kalau gitu kita langsung mulai, di mana ngomongin bisnis atau industri kreatif yang ada matinya nih. Momen paling berharga itu sayang banget kalau nggak diabadikan. Bahkan jika kita mengabadikan dalam bentuk foto, nantinya kita bisa memberikan sebuah kisah atau sebuah cerita ke anak cucu kita. Gue masih ingat ketika nyokap gue dulu pernah nyodorin satu buku album yang mungkin halamannya nggak terlalu banyak, tapi kita bisa sampai 2 jam untuk ngebaca buku album itu. Di situ gue ngelihat ada satu foto di mana foto itu menggambarkan sebuah pagar kakek gue, almarhum kakek gue, di mana pagar itu udah rusak, tapi tidak kunjung diganti sama nyokap gue. Kenapa? Karena ada sentimental value di balik itu. Sadis nggak Masan cerita gue? Langsung terharu gue, baru mau nangis. Karena gitu Masan, yang namanya foto itu menyimpan makna yang dalam. Menyimpan sebuah cerita, menyimpan sebuah harapan, menyimpan sebuah itulah pokoknya. Dan hari ini Mason, kita kedatangan seorang narsum yang berjasa mengabadikan momen-momen berharga seseorang. Mau gue kenalin nggak? Siapa tuh, masih nggak? Namanya ada Riana. Halo Riana. Halo Mas, apa kabar? Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Halo Mbak Riana. Alhamdulillah baik sekali hari Ini adalah tag opening kita yang kita ulang sekitar 17 kali ya Mas Sony. Mbak Riana, apa kabar Mbak Riana? Alhamdulillah baik Mas Sony ya? Mas Sony Agustiawan. Mas Sony. Tapi sebelum kita mulai, kayaknya lebih enak kalau kita kenalan dulu kali ya sama narsum Mbak kita. Riana. Silakan Mbak Riana. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Selamat Aku siang. Riana Mentari Juwita, biasa dipanggil Riana atau Tari sih. Untuk sekarang usianya masih muda, Alhamdulillah. masih 20 tahun lah ya. Udah berkeluarga? Sama sama gue. Udah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Terus aslinya bukan 20 tahun, pokoknya udah ya Udah para berumur. tiga lah. Para tiga. Mbak Riana Baru awal. pernah 20 tahun gitu ya? Pernah, Iya, pernah 20 20 tahun. Sekarang ya lagi menggeluti hobi yang sekarang bisa jadi pekerjaan yang menghasilkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi awal mula karir lu tuh gimana sih, kok bisa seru banget lo ending up bisa jatuh ke Fotografi. maternity fotografi atau fotografi lah kita bilangnya. Awalnya itu pokoknya itu nggak disangka-sangka sebenarnya. Jadi aku tuh sebenarnya lulusan kelautan, boleh ya diomongin? Ya, boleh. Jadi kelautan Universitas Diponegoro itu jauh banget kan dari yang sekarang. Cuman kan kalau kreativitas tuh kan ya tanpa batas ya, maksudnya ya. Waktu kuliah juga udah suka yang namanya
fotografi. Akhirnya ikutlah beberapa kayak ekstrakurikuler yang berhubungan dengan fotografi. Cuman dulu belum bisa effort buat beli kamera, ya kan. Jadi cuma pakai kamera handphone aja. Cuman kalau di komunitas atau tempat aku kayak ikut ekskul itu ada yang kayak kameranya gitu, ya kita bisa minjem kan, suka ada pengadaan kamera yang untuk dokumentasi kan. Ya udah itu kita pakai kameranya, terus kalau ada event-event kita foto. Kita jadi sesi dokumentasi lah istilahnya kan gitu. Oh gitu. Awalnya dari situ. Betul, awal-awal mula tahu fotografi, tahu kamera itu di situ. Megang kamera, tapi kita belum yang kayak mendalami kayak ilmu-ilmu yang gimana sih segitiga exposure lebih dalam gitu. Jadi ya, sudut bias cahaya berbanding terbalik dengan sudut ya atau komposisi gitu ya kan. Dulu belum belajar yang terlalu mendalam. Namanya itu juga cuma hobi. Diajari dalam rumus Pitagoras ya kalau nggak salah. Iya mungkin ya. Iya Kita jadi matematika ya. Iya. Udah lupa dah. Mbak Riana, gue mau nanya dikit nih. Lu waktu itu pas masuk ke fotografi, zamannya masih kamera negatif atau udah digital tuh? Udah digital sih, udah kecil gitu. Cuman dulu punyanya biasanya Biar nggak kelihatan DSLR tuanya ya. Tapi Mas Son, lu jangan salah loh Mas Son. Gue dulu waktu pas gue awal kuliah ya, ada salah satu mata kuliah dasar-dasar fotografi waktu itu ya. Cuman gue diwajibkan menggunakan kamera film. Yeah. Waktu itu kalau nggak salah, jangan ngomongin tahun ya, gila ntar gue ketahuan tuanya loh. Iya. Iya, Ya, tapi Om waktu Iga. itu digital DSLR kamera tuh udah zaman tuh. Tapi Iya, pada saat iya. itu gue coba kalau bisa lu pakai kamera yang pakai film itu apa ya? Kamera manual, bukan dong? apa ya? Negatif ya Mas ya tadi lu bilang ya? Yang zaman dulu Iya. biasanya. Oke, yang kamera negatif. Atau Nggak yang- negatif ya. Pokoknya pakai kamera film lah. Oh, ya pokoknya pakai yang kayak ini kan yang dimasukin tabung gitu bukan? Iya, nah pokoknya Iya, itu tuh iya. setiap lo mau ngambil apanya tuh kalau nggak salah di dalam roll kameranya itu betul. ada ini Iya. Kayak tuh. tabungnya gitu kan. Iya, enggak maksud gue itu lu kayak ISO-nya berapa tuh dari situ tuh, dari si roll Betul, kameranya betul. itu. Betul. Nah, itu kalau gue menggunakan kamera itu kalau kita menggunakan kamera itu kita dapat nilai plus. Kalau nggak salah waktu itu. Karena emang itu susah sih Mas. Iya. Karena kalau Ya. udah salah ya. nggak bisa diulang. Iya kalau Nggak bisa sekarang kan diulang. udah digitalnya udah mirrorless atau DSLR ya. Iya. Jadi udah lebih kayak kita udah saat foto langsung keluar di layar LCD-nya. Ini loh hasilnya walaupun 2 JPEG ya. Gitu. Walaupun akan berbeda mungkin dengan RAW ya, dengan RAW filenya nanti. Dengan dimana Iya. RAW kan biasanya bisa menghasilkan banyak menyimpan banyak histori atau data Benar. gitu. Tapi ya, Sama itu juga masih nggak tantangannya kalau pakai kamera yang pakai film roll itu. Karena momentum itu kan nggak bisa dihilang ya. Jadi kita foto, tiba-tiba fotonya nggak sesuai ekspektasi, nggak bisa ngulang. Ngeblur, iya ngeblur. Iya. Kalau digital kan foto nggak bagus bisa ngulang lagi take-nya di saat yang sama momennya. Tapi sebenarnya aku tuh juga kenal kamera itu dari bapakku si almarhum. oke. Jadi Oke. bapakku Gimana tuh cerita itu? Bapakku dulu emang suka banget pakai kamera yang kayak gitu tadi, yang kayak film gitu. Jadi setiap kita pergi kemana, bapakku tuh bawa kamera itu. Bahkan dulu sebelum meninggal beli kayak apa sih yang buat rekam handycam. Handycam. Zaman bahla loh itu. Itu keren banget loh zaman dulu tuh kayak sebuah keajaiban dunia Terus loh kalau handycam yang tuh. tahu nggak sih yang kamera langsung keluar hasil fotonya itu yang jegrek. Polaroid. Itu yang hitam gede gitu. Iya. Jrrr gitu bapak saya tuh emang tipe kala gitu, jadi sampai sekarang pun saya punya banyak stok album yang ada bapak saya, muka saya, satu kecil siapa, jadi kita momentum itu yang saya tadi Mas itu ceritain Dan itu punya histori sendiri ya. betul, jadi kita Iya. kangen sama bapak kita kan, kita bisa lihat situ dulu Iya. kita pernah kemana aja gitu. Masih enggak. Apa Berarti tuh? Mbak Riana ini dapat skillnya turunan in blood. Itu kreativitasnya kayak Tapi memang ada salah satu teman gue gitu ya. Teman gue pernah bilang kayak gini. Tapi gue nggak tahu ya. Mungkin Pinvestor coba mungkin punya pendapat lain tentang ini. Coba tulis di kolom komentar bahwa teman gue bilangnya kayak gini. Seorang bapak itu wajib mengabadikan momen-momen bahagia keluarganya. betul Betul. Coba Pinvestor mungkin punya tanggapan lain. Who knows ya. iya betul. Tapi kenapa gue bilang kayak gitu? Karena memang ketika lo mengabadikan momen bahagia bersama keluarga lo, itu nanti akan menjadi sebuah cerita yang akan lo share yang akan di share ke cucu lo atau ke cicit lo atau dan itu merupakan apa ya? Sebuah value yang baik untuk keluarga misalkan. Dulu gue sama bapak gue pernah diajak ke sini loh.
Dulu gue pernah begini loh. Ini ada fotonya gitu kan. Ada Kayak buktinya. gitu. Ada buktinya. Masih enggak, tapi lu juga harus itu dong, feminisme sedikit lah. Gak harus sama bapak, sama ibu juga bisa. Iya, ibu juga bisa. Oke, jadi tadi sebenarnya di offline nih Mas Son ya si Mbak Riana ini sempat ngomong gitu loh. Aslinya Mbak Riana ini dulu adalah seorang wanita karir. Di mana kerja di BUMN ya. Betul. Boleh gak sih gue ngomong kayak gini? Boleh. Oh, boleh ya. Dulu kerja di BUMN dan memiliki pasangan suami yang satu kantor. Oke. Ketika si suami ini, ketika mereka menikah, berarti ada satu yang ngalah. Zaman dulu, sekarang tahun 2017 beda ini Mas. Beda regulasi. Peraturan. Oh, beda Ya. peraturan. Sudah boleh Beda BUMN regulasi. satu, cuman tidak boleh satu divisi. Oke. Jadi saya keluar beda. Oh gitu. Iya. Oh. Well, akhirnya lu keluar dari kantor itu lu ngalah dan lu start your own Ya, on business. bisnis. Terus sejarahnya lu dari tiba-tiba lu fotografi terus tiba-tiba lu sampai masuk ke maternity fotografi itu gimana? Nah, kalau yang itu, jadi tuh historinya dulu aku tuh pingin apa sih namanya? Kan aku mau lahiran tuh, mau birth. Aku dulu tahu lah salah satu vendor yang besar ya. Itu aku nanya waktu itu, bisa nggak ya ngambil aku lahiran gitu. Tapi di klinik lah istilahnya. Waktu itu dia bilang full. Nah, aku akhirnya berpikiran, aduh ini kayaknya masih dikit nih yang buka untuk birth waktu awal ya. Birth untuk dokumenter. Terus akhirnya aku ya take a risk lah, kita beli kamera lah yang istilahnya mumpuni lah buat video. Oke. Nah dari situlah 2019 awal aku mulai tuh start buat bangun portofolioku sendiri. Dari tahun 2019 awal. 2019 awal, oke. Sebelum pandemi itu ya berarti ya? Betul, sebelum pandemi 2019 awal mulailah dari teman-teman nih ya. Biasa kita kan kalau buka bisnis biasanya harus dari rekan terdekat dulu ya sebelum akhirnya dari mulut ibu-ibu ya gitu. Betul. Kalau aku sebagai ibu-ibu pasti mulut ke ibu-ibu gitu. Nah, terus ya udah dari mulai teman sahabat SMA, sahabat kuliah yang lagi bunting ya aku tanyain kayak gitu. Mas, Kayak mungkin Ibu Putri Manggiasi yang lagi di depan kita ini gitu ya kita iya. Iya waktu itu, tapi dia willing nggak sih buat jadi model kan? Aku juga nggak maksa. Jadi ada beberapa sahabat juga yang nolak ya juga ya it's okay gitu. Lo nolak nggak gitu waktu itu? Lo nolak nggak waktu itu? Enggak ya, mau. Oke, terus. Jadi dia mensupport bisnis ya awal. Iya dong. Support UKM. Oh waktu itu nggak keburu waktu lagi lahiran. Oh, Iya, karena dia cepat pembukaannya kalau nggak salah waktu itu ya. Betul. Terus ya udah akhirnya mulai dari situlah temen terus sahabat. Ya aku buat ini deh nggak apa-apa nih buat gift gitu. Istilahnya aku bilangnya. Awalnya. Ya aku bilang ini gift dari aku gitu, hadiah dari aku walaupun nggak seberapa, cuman ini momen kan nggak bisa terulang lagi gitu. Tapi boleh nggak nanti gue taruh di feed gue gitu? Lo ngomong nanya gitu? Iya betul, biasanya kayak gitu. Oke. Boleh nggak jadi portofolio karena kan mereka ada yang nggak mau publish, tapi rata-rata kalau teman mau sih dipublish. Nah itu dari sahabat, terus lama-lama aku mikir kok ini gini-gini aja stuck kan, cuma dari sini doang kayak nggak dibayar juga cuma biasanya kalau pun ada yang bayar paling seikhlasnya ya kayak 200. Pokoknya ya bayar percuma lah, bayar seikhlasnya. Akhirnya sekarang nggak seikhlasnya dong. Enggak dong. Gue langsung kepikir Sembarangan. Udah ada rapnya kalau sekarang ya. Iya. Tapi kalau sama sahabat aku kadang masih kayak ini buat gift dari aku gitu. Tapi kalau mereka nggak mau ya juga nggak apa-apa. Ya hadiahnya lain berarti. Kalau lu gimana Bang gitu waktu itu? Lu kasih seikhlasnya atau enggak? Oh itu hadiah ya, iya waktu hadiah ya gitu. Gitu. Gue kalau sama temen sih nggak gue tawar. Mbak Riana, Mbak Riana, gue mau nanya dong Mbak Riana, kalau mungkin teman-teman investor banyak yang nggak tahu gitu ya, foto maternity itu apa sih? Apakah ketika lagi buntingnya atau ketika prosesnya atau gimana tuh? Sebenarnya kalau aku sendiri itu lebih jatuhnya sebenarnya family fotografi ya. Jadi di family fotografi itu ada maternity, orang saat hamil bunting 7 bulan ke atas lah ya pas perutnya udah kelihatan. Lalu berdokumentari yaitu saat dia lahiran. Terus abis itu jadi aku semuanya all you can eat lah di tempat aku itu. Birth documentary. Yes, terus abis itu juga newborn, sitter atau cake smash sama family events. Jadi emang khusus family fotografi sih. Tapi kayaknya gue nggak umum dengernya birth documentary ya?
Ada sih, ada di luar negeri banyak pasti nggak? Tapi Iya, kok di kalau luar negeri porto banyak. Instagram kok nggak ada ya? Maksudnya nggak ada yang Ya, nggak karena mungkin buat juga. private kali ya. Betul. Iya. Itu private Nah. banget sih, karena emang kan nggak semua wanita mau di shoot ya, apalagi di Indonesia Betul. masih tabu kalau untuk di shoot Iya. saat dia lahiran, apalagi kalau lagi jelek gitu, ya mungkin Iya, kalau lagi mengejan gitu kan kayak mukanya panjang-panjang semua. Sama ini juga masih nggak? Masih nggak? Ini sebenarnya salah satu keuntungan Mbak Riana nih. Mbak Riana kan perempuan gitu ya. Kalau perempuan ketika lagi lahiran di foto perempuan mungkin rada lebih nyaman. Kalau laki-laki pasti nggak nyaman yang foto. Laki-laki Suaminya nggak pun pasti- melahirkan juga sih, Mas. Enggak, yang Nah, ini foto, gua yang bercanda, foto. gua bercanda. Lu jangan serius-serius dong, Mas. Enggak, Iya, saya gue kepikiran. Iya, Gue iya. pikiran bisnis model gini nggak bisa sembarangan orang. Iya, Kalau benar. kalau fotografer laki-laki pasti nggak bakal mau tuh si perempuan Tapi kan lagi ini lahiran. ngomongin dokumenter ya, Mas Sony ya. Oke, ini pasti ada bagian editing dong. Untuk yang editing sendiri, saya sendiri, Lu cewek. Iya, Oke. cewek dong mas. Dan Oke, biasanya oke. emang klien itu akan nanyain sih, fotografernya berapa orang, cowok cewek kah, yang edit cowok cewek kah gitu. Mereka biasanya lebih terbuka kalau sesama cewek sih, emang bener. Karena ya ngapain juga kita sebar-sebar ya, maksudnya kayak Iya. aneh-aneh gitu seperti itu. tapi lu pada saat lu take, apakah lu dengan lampu yang heboh gitu? Enggak, kita bener-bener kalau emang kliniknya gelap ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang gitu, enggak Enggak, tapi tinggal skill ngediting lu aja yang biasa. Ya biasanya kita ya kemampuan kameranya sih udah terakhir itu. Kita bergantung pada kemampuan kamera. Kalau sampai begini berarti kan kameranya mahal ya, Mas Sony. Iyalah. Bukan kamera murah ya kalau kayak gini ya. Bukan kamera hobi, kamera bisnis. Kamera bisnis. Iya. ini akan kita tanya nih ya, kamera bisnis dan kamera yang biasa-biasa aja. Kamera hobi. Tapi sebelum lo ke maternity ini, lo sebelumnya fotografi apakah ada? Kalau fotografi itu ada bidang-bidangnya nggak sih ya? Ada nggak? Kira-kira? Ya tadi itu yang genre sih. Genre, oh namanya genre. Sebelum Genre. Genre fotografi apa sih yang disukain orang itu? Kan ada yang fashion fotografi. Fashion fotografi contohnya kayak Glenn Prastia itu. Itu yang salah satu fotografer terkenal di Indonesia juga kan, dia salah satu yang foto kayak foto artis untuk mungkin majalah yang fashion lah. Glenn Prastia. Terus ada lagi kayak Rita Raja Guguk yang sekarang lagi terkenal itu Rita Raja Guguk itu yang emang newborn, salah satu newborn fotografer pertama di Indonesia sih menurut aku ya, yang jadi Newborn, inspirasi aku awal kali itu. ada lagi tuh kalau nggak salah. Itu yang bayi di dandanin terus dikasih kostum itu ya. Iya, ada lagi kan genre satu lagi fotografer panggung tuh namanya kalau nggak salah Ragil Trimurti kalau nggak salah. Tahu gue Fotografer itu event. terkenal tuh. Terkenal, anaknya gondrong-gondrong gitu kan. Sekarang ada di Aduh. Tapi lebih sulit mana nih lo fotografer foto maternity atau fotografer dengan genre yang pernah lo lakukan di sebelumnya? Oh, yang sekarang. Kalau yang sekarang sama yang dulu, kalau dulu kan apa ya lebih kayak apa ya, nggak bukan buat yang profesional ya. Kalau sekarang kita jatuhnya berpikiran bahwa nih hasil foto harus terlihat looks-nya itu profesional. Nah tapi kalau di family photography sendiri tuh untuk kesulitan di setiap maternity atau birth tuh masing-masing punya kesulitannya sendiri sih Mas. Jadi nggak bisa dipatok siapa sih yang paling sulit. Tapi yang paling sulit sebenarnya foto bayi kalau boleh jujur. Bener. Itu yang mau gue tanya, Mbak Riana. Karena kan bayangan gue kalau kita bicara foto ibu-ibu hamil, ya ibunya disuruh gaya, tinggal gaya foto. Cuma tinggal kita arahkan. Iya, kalau ketika lagi lahiran, ya ketika lagi bukaan di foto-foto jebret-jebret selesai gitu. Kalau bayi ini kan susah ya. Iya. Belokin tangannya patah, digendong jelek, pasti kan harus ditaruh di satu spot gitu. Gimana tuh kesulitan dalam foto bayi, Mbak? Nah, waktu awal aku juga foto bayi itu, jadi awal tuh nggak langsung aku bukan newborn fotografi. Jadi awalnya tuh cuma lebih ke bird, karena emang mau ke bird documentary itu awalnya. Akhirnya setelah lihat Mbak Rita itu, akhirnya punya inspirasi lah. Gimana sih kalau mau ke situ tuh kayaknya juga peluang bisnisnya bagus di situ. Sebagai ibu rumah tangga ya dulunya ya. Akhirnya ya udah aku nanya-nanya tuh sama Mbak Rita, dulu workshopnya berapa? Itu tahun 2019 aja tuh udah 10 jutaan lebih. Zaman dulu. Iya, itu grup ya. Wow. Itu grup ya Mas ya.
Kalau yang wow. private tuh bisa lebih 15 jutaan. Sorry, grup itu berarti lu bayar patungan dong? Enggak, jadi sendiri, cuman kita ada 4 orang, 5 orang. Satu orang Enggak, biayanya jadi, segitu? iya, 1 orang segitu. Tapi itu grup jatuh. I see. Tapi kalau private berarti sendiri doang dong. Kamu mau nanya sama dia lebih private itu 20 juta. Nah seperti itu. Tapi dulu kan belum bisa. Ya belum bisa, akhirnya coba jalanin dulu. Cuman akhirnya waktu itu ada salah satu guru aku juga yang udah jadi guru aku, namanya Margaret Han dari Bambinis Babies, itu buka yang kira-kira affordable deh buat kita sebagai pemula untuk di newborn dengan harga yang tidak terlalu mahal ya. Online sih dulu jatuhnya, kita online workshop. Online workshop. Betul. Okay. Karena waktu itu udah masuk ke pandemi kayaknya waktu itu. Mau masuk pandemi. Udah ya? masuk. Oh, udah masuk. 2020 soalnya kan. I see. Jadi aku setahun tuh di birth. Setahun akhirnya 2019 tuh birth terus kan. Dan akhirnya 2020 mulai ekspansi ke newborn. Tapi aku nggak sembarangan langsung megang newborn. Jadi jangan sembarangan karena mereka fragile, terus habis itu mereka Iya. mana mau sih orang tua kita sembarangan, dia misalnya kesedak Iya, kita kaget iya, makanya. gitu kan, panik gitu, nggak mau. Pasti kita belajar dulu ilmunya. Wrapping pun cara kita ngebedong itu ada caranya biar dia tuh nggak asal ditekuk, nanti sakit ya gimana. Seperti itu. Jadi ada pelatihannya gitu. Sama gue juga kalau lihat itu Mbak, jadi kayak foto bayi baru lahir kok gayanya kayak lagi duduk. Emang bisa ya mereka duduk, kan kebayangnya gue gimana gitu. Tapi ngilu. sebenarnya tuh nggak duduk. Itu tiduran. Sebenarnya Itu dia editing? miring, nggak miring. Sebenarnya kita miringkan dia, terus kita ganjel-ganjel sama bantal. I see. Kekuatan bantal. Kekuatan nyelap-celip, tapi itu nggak kelihatan kan di bagian Iya, nggak kelihatan. ending, karena emang mungkin saat diedit kita ya nggak kelihatan dong bantal yang jelek itu misalnya gitu. Nah nanti di workshop itu diajarin tuh, kalau tuh pertama kali di Bambinis itu udah dari yang wrap, terus bagaimana workflow yang bagus, biar kita nggak mungkin mas kalau foto bayi tuh sampai 5 jam, aduh cranky dia, pasti. capek, Iya. terlalu banyak stimulasi di badannya dia, capek, nangis. Iya, apalagi kalau anak digendong-gendong mulu kan kesian. Betul. Akhirnya kita belajar juga, akhirnya bagaimana caranya biar workflow-nya bagus. Endingnya sih waktu di Bambinis itu diajarin juga kita marketingnya, terus bagaimana menentukan harga, gitu. Selain Bambinis. Berarti A sampai Z dong ya? Betul. Selain itu aku juga ikut lagi tahun 2021 juga ikut lagi ke Babies Kerata. Jadi kita juga cari mentor-mentor yang kira-kira hasilnya mumpuni juga lah, bagus lah. Jadi kita kan banyak juga di Indonesia yang sekarang yang senior juga bagus hasilnya. Terus mereka buka workshop. Ya kita coba, kita suka nggak nih modelnya dia, suka nggak portofolionya dia, gayanya dia. Akhirnya aku hubungin Babies Kerata, salah satu yang aku suka di Yogyakarta itu. Jadi lu berangkat ke Jogja? Enggak, dulu awalnya Online ya? dulu mau ke Jogja, cuman suami tidak mengizinkan karena waktu itu lagi pandemik. Iya, akhirnya lu Online. 10 hari intensif, sama sih kurang lebih dari A sampai Z diajarin seperti itu. Ada baby modelnya juga dateng gitu. Jadi kita ngelihat gimana mas? Ada modelnya, sampai ada modelnya segala macam juga ya. Biasanya gurunya itu bakal manggil sih, kayak free foto model bayi gitu. Nanti kita ngeliatin tuh si mentornya itu bagaimana pegang bayinya. Cara nge-handle bayinya. Oke. Dia kan pasti Berarti udah lebih dari kita ya, mungkin udah sampai 1000 babies gitu, 1000 Berarti babies. teori sama prakteknya dikasih gitu langsung ya. Nah itu gimana tuh kalau misalkan ada orang tuanya gitu ya? Orang tuanya, lo pasti harus komunikasikan dong orang tuanya. Bunda, ini nggak apa-apa loh Bunda, ini aman gitu-gitu. Itu gimana tuh? Jadi sebelum shoot session, kita sebelum foto session itu kita harus memberikan panduan. Panduan itu ya berupa tulisan lah seperti itu. Jadi kita kasih panduan, ini panduan newborn ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saat di WhatsApp nih misalnya. Nanti saat session sebelum mulai kita udah tatap muka nih sama parentsnya nih. Parentsnya kita jelasin lagi, oke nih bun, kita hari ini 10 menit sampai kita 3 jam ya dengan 3 setup ya. Nanti bayinya seperti ini, ada milk break, kita pokoknya ada istirahatnya. Kalau bayinya nangis, jangan panik, serahkan ke kita pokoknya udah. Kita bagaimana caranya membuat parents itu percaya kalau kita ini orang yang handle profesional di bidang itu aku diajarin di setiap guru aku. Seperti itu. Nah akhirnya kan aku online terus ya, aku mau offline dong gitu, mau belajar offline, belajar langsung di guru ketemu gitu. Akhirnya aku belajar offline di Rara Ismom di Jakarta. Workshop lagi tuh aku.
workshop lagi mas. Terus habis workshop lagi langsung ketemu babynya langsung, megang bayinya langsung, ketemu gurunya langsung. Nah itu rasanya tuh achievement aku. Wah sudah offline nih, lebih mahal biasanya kalau offline gitu. Iya, tapi minimal di saat lo bisa ngeliat ya, lo ngeliat kayak gimana sih gitu kan, lo bisa ada lebih ada feelingnya gitu. Oh gitu cara ngerjainnya gitu kan ya. Betul. Terus gurunya juga saat kita megang kamera nih, misalnya salah nih angle-nya sama gurunya di tangan kita diarahin ke sini gitu. Wrappingnya nggak gitu. Jadi ada online, ada offline. Seperti itu. Tapi nggak menutup sampai sekarang masih tetap mau workshop lagi sih mas, harus nggak stop ya. Udah. Masih tetap mau workshop lagi ngumpulin dana lagi gitu. Iya sebenarnya apa tuh Mas Son? Nah ini sebenarnya yang gue suka dari diskusi hari ini adalah sebagai salah satu saksi nyata bahwa dalam berbisnis nggak bisa sekedarnya gitu. Kalau emang lo mau bisnis, lo harus belajar ilmunya. Iya, setuju nggak Mbak Riana? Baru tadi Mariana ngomong nih. Kita kan sehati. Keduluan gua malu. Enggak, tapi benar, gue setuju sama lo Mas Son. Karena balik lagi ketika lo memiliki value yang banyak, yang namanya penghasilan pasti ngikut. Betul, setuju. Ya kan? Dan that's why kalau kita bilang belajarlah setinggi langit gitu kan. Memang ketika if you good at something never do it for free. That's mungkin apa itu yang mereka lakukan gitu kan. Gue jago akan fotografi anak, gue nggak mau kasih ini gratis gitu loh. Gue cuanin ya kan. Dan itu adalah ilmu yang diberikan kepada orang lain. Dan ketika orang lain bisa dengan ilmu itu, dia juga bisa cari cuan dari situ. Betul, setuju. Jadi buat pinvestor mungkin kata-kata yang paling pas adalah never stop learning. Betul. Betul. That's good. Gue udah jaksel banget belum Mas Son? Ini investor masih kesel nih ngeliat gue nih. Nggak, sebenarnya ini sesuai juga masih nggak sama tujuan dari channel kita ini. Kita kan memberikan pembelajaran. Jadi teman-teman ya ayolah kita belajar bersama-sama di channel ini. Kasih tau teman-teman yang lain. Sehingga ilmu ini bisa bermanfaat untuk bisnis kalian semua. Benar. Dan untuk mengikuti sebuah workshop, percaya nggak murah. Enggak, itu menurut gue ya nggak murah memang, dan itu merupakan sebuah investasi sih lebih tepatnya. Betul. Karena knowledge itu investasi mas. Benar, ketika lo menguasai sesuatu itu investasi di, walaupun bukan tools gitu ya, tapi lo investasi di ilmu lah. Di ilmu, di otak gitu loh. Itu kalau itu kan ilmunya apa? Kalau yang videonya juga kita ikut workshop juga sih. Ikut workshop juga. Jadi kayak ada beberapa store di Indonesia itu mungkin buka workshop kayak misalnya saya sebut saja Fokus Nusantara atau DOS gitu. Misalnya mereka buka, misalnya mereka kan langsung kayak potret fotografi atau creating cinematic video dengan videographer terkenal. Nanti aku juga ikut sih, walaupun cuma bayar. Kalau itu biasanya lebih affordable harganya. Biasanya 100.000 atau sampai 500. Ada juga yang sampai 1 juta sih. Tergantung tema yang diangkat. Gitu. Coba, gue pengen tanya sama lo. So far dari 2000, lu start dari berapa? 2018 akhir kan? Betul. Dari 2018 akhir sampai tahun 2022. Lo udah berapa kali ngikutin workshop? Kalau workshop free banyak. Workshop free juga ada. Pasti banyak. Kalau workshop bayar mungkin sampai 10-an mungkin ya. Wow. Seperti itu ya. Itu total investasi yang dikeluarkan. Anggaplah satu workshop 10 juta ya Mas Son ya. Berarti total investment yang dikeluarin udah 100 juta aja tuh ya. 100 kalau juta. Minta free aja nggak bisa ya sekarang. Atau minta free transport aja tuh udah mahal sekarang BBM ya kan. Iya bener juga sih ya Mas Son ya. Tapi ini menarik nih ketika kita ngomongin dari sisi investasi nih. Lo untuk tools sendiri kan lo beli sendiri. Awal-awal apakah lo pernah nyewa atau? Pernah dong mas. Pernah nyewa, pernah. Sekarang alhamdulillah juga udah makin banyak ya tempat penyewaan ya. Untuk tools mau lampu atau mau kamera sendiri. Dulu juga waktu awal-awal beli kamera tuh nggak langsung beli kamera. Jadi kita coba, tapi kalau yang awal banget sih aku emang beli langsung sih. Waktu itu cuma lihat di YouTube kayak bagaimana sih kalau review dari orang-orang dengan budget yang kita punya awal-awal ya kan. Terus habis itu, tapi kita nggak punya tuh lighting yang kayak kita gini lah yang mahal-mahal gini yang di sini. Iya. Akhirnya nggak punya lighting. Ya akhirnya. Akhirnya akhirnya tapi lama-lama aku mikir bahwa
Ini kalau mau berkembang harus take a risk ini. Harus emang kita harus ngeluarin budget ini emang harus buat beli lampu, beli bean bag. Kalau bean bag tuh yang kalau buat newborn ya, kayak buat pose di dalam kayak di kursi gitulah kayak. Harus beli ini walaupun dulu cuma dikit propsnya. Tapi gitu. seiring waktu lu nyicil lama-lama jadi banyak. Tapi kalau sekarang juga aku kadang masih nyewa sih beberapa lensa yang mungkin aku nggak punya, masih sewa kadang. Kalau lensanya doang ya. Tapi kalau lighting udah punya sendiri gitu. Walaupun baru satu ya, karena aku emang single lighting gitu. Nah, mungkin nanti kalau butuh 2 kita ya insya Allah beli lagi gitu. Makanya ada istilah gini ya Mas Son ya. Jadi gue dulu pernah, namanya anak laki ya. Lo jujur deh lo sama gue, lo pasti ada BM-nya kan Mas? Ya ada lah pasti. Lo pengen beli barang ini, pengen beli barang itu gitu kan. Dulu gue ada naksir sama satu kamera dan masih naksir sampai sekarang gitu loh. Alasannya kenapa gue belum beli karena kalau kata istri gue nih gitu, lo ngapain pakai kamera begitu kan bukan buat profesional katanya gitu kan. Coba istilah gitu bener gak menurut lo? Enggak juga sih Mas. Enggak juga? Menurut aku ya. Tapi emang sih untuk fotografer sendiri tuh masih dianggap apa gitu sama orang tua ya. Maksudnya kayak ngapain sih cuma foto-foto. Nah, itu masih ada rasa kayak gitu. Bahkan di keluargaku juga ada yang masih kayak gitu. Masih yang dianggap tuh lebih ke PNS. Maaf ya. Tapi itu benar-benar ini jujurnya seperti itu. Jujurlinya seperti itu Mas. Jujurlinya seperti itu. Jadi lebih dianggap kayak kamu PNS aja, kamu lebih menjanjikan gitu kan. Kalau foto tuh ngapain sih capek-capek itu istilahnya. Karena kan weekend pun aku foto ya kadang kita gitu. Weekend Justru hari Minggu. kadang-kadang weekend rame ya. Iya, kayak weekend kayak weddingnya juga weekend gitu kan mungkin ya. Terus lu wedding lu hajar juga? Enggak. Kalau misalnya kayak wedding gitu, weddingnya juga weekend, banyakan kan orang ngambil itunya. Tapi aku suka dengan apa yang aku lakukan ini. Jadi kita ikhlas gitu. Ikhlas. Bukan ikhlas. Kalau udah kata ikhlas udah susah deh. Ikhlas tuh katanya simple ya Mas. Cuman tapi berat tau gak lo? Karena kita suka dengan hobi ini ya, jadi mau itu capek ya tinggal panggil tukang urut aja kalau capek sih. Maksudnya. Ketika lu seneng sama suatu hal, lu mengerjakannya dengan hati, itu ada energi positif yang keluar sebetulnya. Apalagi ketemu bayi-bayi kecil yang aduh lucu banget. Ya, lu orang tua juga karena kan kita ya? suka sama anak kecil sih. Itu anak sekarang mau 2. Anak mau 2. Baru mau 2. Amin, semoga lancar. Gua anak baru 1 Mas. Iya Mas, nggak nanya gue. Istri juga baru 1 nih. Nah itu dia gue nggak mau tanya. Pasti nyerempetnya ke situ ya. Iya. Yang kedua Mbak Diana, sih gue mau nanya dong. Mau nanya tapi sedikit dapur. Kalau mau jawab monggo, nggak juga nggak apa-apa. Terkait masalah cuan nih. Sebenarnya kalau dari pribadi lebih cuan foto bayi, foto ibu hamil atau foto ketika lagi proses melahirkan? Melahirkan. Maksudnya yang lebih besar kan? Ya yang lebih besar. Lebih cuan. Gitu ya. Kalau boleh jujur iya. Karena kita nggak harus menyiapkan atau membeli props tertentu. Kalau di newborn misalnya dia mau setupnya dengan adanya misalnya bucket atau ada bed, ada pakai baju ya kan, mau nggak mau kita investasi dengan investasi beli props itu kan itu juga nggak murah. Iya. Tapi kalau bird kamu cuma ya asal udah dateng cepat video edit, terus juga editnya nggak susah, cuma tinggal edit suasana, nggak edit jerawat ya kan, edit jerawat nggak edit. Kalau anak kecil kan suka kelupas kulitnya kuning, betul. terus merah gitu. Jadi lebih simple sih kalau bird, jadi cuma edit Lightroom biasa misalnya, terus ya udah terus cuma bawa kamera, kalau punya misalnya buat soundnya lebih bagus pakai yang di luar itu misalnya gitu kan. Ya gitu sih. Tapi kita nggak harus beli props gitu. Kalau untuk bird. Menarik nih. Tapi lebih bagusnya kita ngupdate kamera, karena kan yang aku bilang tadi kalau klinik rumah sakit gelap. Kalau bisa kita lebih beli kameranya yang bagus. Gitu. Jadi lebih beneficial mana nih? Ketika lu ngomongin tadi katanya Mas Son kan, Mas Son nanya sama lu. Lebih cuan mana? Lu bilang kan lebih cuan sih bird documentary. Apalagi kalau dilakukan sendiri ya, bukan tim ya. Iya kan. Nah, lebih beneficial mana ketika lu beli 1 unit tools baru atau lu sewa aja? Kalau untuk penyewaan, untuk props bayi itu masih dikit Mas. Tapi ada sih sekarang yang nyewain baju gitu, nyewain props sudah ada.
guru aku tertentu. Guru aku salah satunya yang di Jakarta, dia udah buka. Menyewakan props untuk bayi. Nah, tapi aku tapi sekarang ya tapi ya nggak apa ya juga nggak minjem juga sih sekarang sampai saat ini karena baru ya karena mungkin pikirannya newborn photographer tuh kalau disewain tuh belum tentu orang yang kita sewa orangnya steril. Karena propsnya itu harus steril mas, itu aja kita habis pakai aja kita cuci laundry gitu. Jadi nggak terus dipakai lagi tuh kalau ada foto berikutnya. Kalau ada yang mau lagi ya dipakai lagi. Nah kalau nggak ada tuh jadi investasi yang sia-sia kadang kan, jadi cuma kita beli tapi itu kok nggak ada lagi yang pakai tema gitu. Bahkan saya berpikiran juga waktu itu apakah saya buat jasa ya kayak itu penyewaan. Karena ya jangan jadi barang yang tidak digunakan lagi, mungkin bisa disewakan. Tapi kadang juga ada fotografer yang boleh nggak aku sewa ininya gitu. Apanya? Baju-bajunya? Misalnya mereka ada klien yang mungkin pakai baju adat nih, beli baju dia mau adat tertentu. Cuman kalau beli lagi kan mahal mas. Nah, biasanya mereka mau bilang sama kita yang udah punya, dia nanya boleh nggak aku nyewa gitu. Nah dari sewa itu kan kita bisa ngasih harga yang ya nggak usah terlalu mahal, cuman jadinya itu barangnya bisa produktif lah. Betul. Daripada cuma ditaruh di gudang gitu kan. Iya, ditaruh di gudang lama-lama rusak gitu kan, nggak kepake. Betul, sayang. Mendingan rusak tapi kepake tapi menghasilkan duit, minimal balik modal lah. Betul. Iya. Itu sama kayak investasi uang lo yang susu kerja ya. Masuk boleh ya. Boleh. Nah tapi kalau itu kamera sama lighting dan lain sebagainya semuanya beli, nggak ada yang disewa? Kalau kamera iya punya sendiri, kalau lighting punya sendiri. Kalau lensa yang biasanya aku sewa. Oke, lensa sewa ya. Tapi minimal body full frame dong. Body ya harusnya gitu. Saya malah mau upgrade. Sekarang baru mau upgrade mas. Insya Allah bulan ini. Amin. Amin. Narsum kita yang ini flexing nih, yang ini nih. Gue udah kalau flexing begini nih. Bulan ini. Jadi karena bulan depan aku mau 4 tahun, udah 4 tahun. Maksudnya vendor aku sudah mau 4 tahun berdiri. Jadi mau ada satu gebiaran baru lagi, yaitu insya Allah beli kamera baru. Amin. Full frame. Ya, dari yang kita yang non full frame langsung ke full frame lah. Jadi lebih profesional lagi. Kalau tahun lalu gebiaran barunya punya studio. Oke. Ini studio. Jadi insya Allah setiap tahun harus ada yang baru dong ya. Setiap tahun harus ada ini. Achievementnya apa sih gitu. Temen gue juga lagi mimpi tuh pengen bikin studio sendiri. Mudah-mudahan kita doain juga ya. Amin. Gue doain lu, gue doain temen gue juga biar temen gue bisa punya studio sendiri. Amin. Itu studio berarti bayinya dibawa ke studio atau Mbak Riana juga menerima panggilan ke rumahnya si klien? Jadi kita available buat studio, buat yang home service juga available. Jadi tergantung harganya beda tentunya dong. Harganya tentu beda dong. Beda. Karena kalau home service itu kan kita ada perawatan mobil kan transport perawatan mobil kita sendiri kan. Dicuciin mobil. Iya kan, mobil kita. Maksudnya gue mikirnya gimana gitu kan, perawatan mobil. Gue pikir dia mau bercanda. Terus juga perawatannya juga. Iya. Perawatan propsnya juga kan kita berarti bawa props yang ada di studio kita ke prop rumah orang kan kayak gitu. Jadi harganya pasti beda. Plus ada harga transportnya juga. Seperti itu. Oh sangat detail hitung-hitungannya ya, berarti benar-benar sudah profesional. Iya. Iya udah profesional mas, udah 4 tahun. Gila loh, kelasnya dari ini udah 10 kelas mas. Udah lebih dari 3 digit mas, investasi mas. Jangan main-main itu Anda baru, aja. Itu baru dari segi ilmunya mas, baru investasi alat. Betul. 4 digit mas. Oke, sekarang kalau berkaca dari lu 4 tahun lalu, ya kan, lu memiliki skill ini salah satunya juga berkat lu mengikuti kelas gitu. Lo kepikiran gak sih lo coba lu giving back gitu loh. Lo udah punya ilmu nih ceritanya gitu kan. Lo udah punya pengalaman, lo udah punya ilmu gitu, pede aja gitu. Lo kepikiran gak sih lo mau memberikan ilmu ini atau lo mau sharing ilmu ini ke orang? For free. For free. For free. Kan gue bilang giving back nih ceritanya nih. Kalau aku sih kalau untuk ilmu untuk awal-awal for free mau aja sih. Kadang emang aku juga ngajarin sih beberapa orang, emang kalau emang dia nanya misalnya, ada juga kadang fotografer yang nanya, "Mbak, price listnya gimana sih? Mbak, ini gimana sih?" gitu ke aku. Ya aku jawab sih. Itu sama fotografer ya biasanya.
gitu. Kalau sama fotografer mau gitu, mahal lah. Gak bercanda, tapi itu ada rencana mau bikin kayak gitu apa udah? Masih cuman ada rencana, cuman kita belum tahu apakah kita mampu apa tidaknya, belum tahu sih kalau yang gitu. Kan biasanya kalau kita buka workshop tertentu itu ya kalau emang ada yang nanya sih seperti itu. Iya. Gitu. Silakan Mas Son, lo kalau mau tanya Mas Son. Gue mau nanya terkait tadi tuh, terkait tentang marketing. Ini produk atau jasa yang sebenarnya dibutuhkan banyak orang, tapi tidak banyak orang menyadari bahwa dia butuh. Bener ya? Bingung gak tuh kalimat gue? Emang dosen nih suka bikin bingung nih. Mungkin. Sederhananya, gimana lo membuat strategi marketing sih? Apakah yuk foto yuk, atau anaknya lucu mau foto enggak, atau mereka datang sendiri? Biasanya itu gimana? Sesi marketing ya. Sesi marketing itu biasanya awal-awal tuh kalau di Instagram kan ada sponsor tertulisan itu loh kayak iklan. Ya. Nah, Oke, awal iklannya itu lumayan sih, kadang bisa masukin beberapa klien ya. Maksudnya kita dapet, soalnya kadang juga klien nanya harga berapa, price listnya bisa kabur hilang gitu kan. Iya, hit and run, jangan dong kayak gitu dong guys, please banget. Maksudnya kayak udah lihat harganya, wah dari segini mahal gitu, nggak jadi. Atau enggak mungkin mereka menyamakan dengan vendor lain kan. Kita juga kan pasti kalau beli barang kan nggak cuma satu toko, biasanya dengan beberapa toko seperti Compare itu, lah ya. comparing gitu kan. Terus ya tergantung juga deh orang itu suka portofolio kita apa enggak, karena kan kadang tes ya. Kalau fotografi buat tes. Fotografi itu subjektif soalnya ya. Jadi dia nggak suka. Tapi kalau di Indonesia sukanya yang terang-terang. Kalau di Indonesia ya lebih suka warna yang terang. Kalau yang agak gelap mereka kurang suka. Nah biasanya suka kasih kayak, Mbak bisa nggak kalau warnanya sedikit diterangin gitu. Ya aku bilang ya nanti bisa sih gitu. Cuman emang tonalnya sesuai dengan Taste kita. Ya. Ini gaya gue gitu kan. Terus juga yang paling hebat itu adalah mulut ke mulut, mouth by mouth. Word of mouth. Itu pernah aku dapat satu guru SD, dia pakai aku jasa dari birth terus newborn. Terus dalam satu SD itu ada 4 guru akhirnya pakai aku juga. Jadi emang mulut ibu-ibu itu menurut aku yang paling penting. Valid ya, paling bisa diandalkan. Terus TNI, istri TNI nih misalnya. Wah itu korpsnya kan sangat guyup tuh. Iya. Istri-istrinya. Mereka share gitu. Nanti ada lagi tiba-tiba TNI lain, istrinya yang hubungin seperti itu. Boleh nggak gitu. Jadi mulut ke mulut ya ibu-ibu biasa. Tapi kalau bapak-bapak jarang. Biasanya kan kalau yang foto-foto kayak gitu kan biasanya ibu-ibu ya, maksudnya yang lebih karena entah kenapa ibu-ibu tuh lebih kayak sekarang tuh lebih suka ngabadin, bahkan di handphone ibu-ibu mungkin banyak banget kali ya foto anak-anaknya gitu. Iya. Gitu. Oh bini gue fotonya anak gue mulu, foto gue nggak ada. Iya pasti mukanya nggak ada kan, mukanya iya, jarang, males gitu kan dihapus ya. Coba Mbak kalau ngeliat fotonya masih gak isinya apa tuh? Anaknya enggak? Mbak, kalau tadi terkait tentang marketing gitu ya, berarti pernah di ghosting, orang nanya harga terus cabut, berarti kan dia mendapatkan harga lebih murah quote unquote. Terus gimana tuh Mbak cara Mbak membuat pembeda agar persaingannya kan banyak banget, yang bisa foto banyak, mungkin yang sok-sokan bisa foto baik pun banyak. Gimana cara Mbak menghadapi persaingan itu? Persaingan sekarang apalagi udah makin banyak Mas. Bahkan ada yang bayar seikhlasnya juga ada. Aku suka lihat iklan kayak gitu. Silakan bayar seikhlasnya atau start from 300.000 gitu. Kadang di komunitas aku juga di newborn tuh kita suka kadang ya ampun, ya boleh sih itu kita nginget masa lalu kita waktu awal kita for free awalnya buat portofolio atau buat apa namanya tuh kayak for free atau enggak ya startnya dari 300.000 itulah. Cuman lama-lama kayak kerja romusa ya, dia cuma capeknya doang gitu. Ya kan apalagi kalau kita sudah kayak workshop, sudah semakin jam terbangnya tinggi dan sekarang aku udah hampir megang 200 bayi lah ya kan kayak gitu. Jadi udah kerasa lah kalau kita dihargain segitu tuh kayak nggak worth it gitu kita ngerjain tuh kerjaan gitu. Udah bisa naik dagu nih ya, udah bisa sombong dikit nih. Jangan dong gitu. Udah bisa nge-value diri kita, apalagi kita misalnya udah upgrade gear sih, udah upgrade gear gitu ya betul. If you good at something never do it for free sih. Betul. Ya terus akhirnya
Tadi apa pertanyaannya? Gimana itu menyikapi persaingan? Oh ya, kalau persaingan sekarang aku lebih mikirinnya gimana caranya hasil fotoku harus bagus atau enggak setara dengan senior. Gitu. Oke. Harus bagus. Harus aku tahu, oh ini harga, aku kan tahu ya harga senior aku berapa tuh startnya gitu. Ya at least ya walaupun nggak sedia banget, kameranya nggak kayak dia banget gitu, misalnya yang sampai 50 juta misalnya. Cuman kita bagaimana mendekati itu dengan hasil bagus, dan aku lebih fokusnya sekarang gimana kualitas itu aku perbaiki gitu dengan upgrade gear, dengan upgrade ilmu seperti itu. Jadi kalau fokusnya cuma aduh saingannya makin banyak, makin banyak, kita pikir itu doang yang kita nggak maju. Terus mungkin kita buat kayak bukan price list baru, kayak jasa baru atau paket baru yang menarik gitu dengan promo gitu seperti itu. Jadi ya nggak stuck itu doang paketnya gitu. Berarti kalau bisa aku garis bawahin, cara menanggapi persaingan yang dilakukan oleh Mbak adalah dengan melakukan upgrading diri sendiri serta melakukan continuous improvement ya. Asik banget, keren. Soalnya kalau mikirin saingan doang ya pusing mas, maksudnya kayak ya kayak makanan aja pasti ayam geprek, nggak cuma satu ayam geprek kan ya. Iya. Ada ayam geprek, tapi kan kualitas orang lebih milih. Ini ayam gepreknya misalnya mahal tapi nggak enak, nggak ada yang mau beli kan. Tapi kalau ayam gepreknya medium aja, cuman dia enak, kualitasnya enak, terus rasanya bagus, enak, pedes gitu, pasti kan dibeli gitu. Apa tuh pedus? Pedes. Oh pedes, ya Allah. Pedus tuh modus. Jadi kuping gua salah nih, hampir itu. Jadi jangan fokus ke masalahnya gitu ya. Bodo amat persaingan seperti apa, tapi kita fokus ke solusi apa yang kita bisa lakukan. Luar biasa. Gitu masih Kalau enggak. dosen tuh ngomong begitu ya emang ya. Kesimpulan Alus jep gitu. Tapi kan dari tadi kan lo sempat ngomongin mention tentang komunitas lo gitu ya. Sebenarnya komunitas lo itu apakah rata-rata mereka melakukan hal yang sama? Kayak materi fotografi. Means artinya mereka saingan lo juga kan sebetulnya. Betul. Tapi dari sisi keaktifan lo di sana, apakah itu memberikan lo benefit tersendiri? Oke. Boleh jawab? Boleh. Kayak lagi di Miss Universe itu boleh jawab. Boleh. Ya. Iya juga ya. Iya, kalau di komunitas itu biasanya banyak banget sih gunanya mas. Jadi misalnya kita punya kayak grup ya, biasanya grup WhatsApp gitu ya kan. Misalnya bagi-bagi, kadang mereka ada yang nanya nih, ini kalau yang kayak gini-gini itu gimana sih gitu misalnya, tentang klien lah, ngadepin klien kayak gimana lah, ya gitu kan. Nah, nanti biasanya teman-teman yang udah pernah ketemu klien gitu dia nge-share, waktu gue ketemu klien gini nih, gue gini nih, gini-gini, aku nih gini gitu. Jadi kalau kita sih selalu bilangnya komunitas tuh di atas kompetisi gitu, ya. Jadi kadang juga ada teman-teman komunitas tuh yang kayak gue Sabtu udah full nih, ada yang mau ngambil nggak? Ada yang mau handle nggak? Oh gitu. Nah, ada yang misalnya kita juga bagi rezeki juga, kita kayak aku masih sepi nih, nggak disemangatin, jangan pantang menyerah gitu. Itu untuk newborn ya. Kalau newborn di Indonesia komunitasnya udah lumayan baik, dari Jakarta, dari Sabang sampai Merauke udah ada. Teman aku juga dari Padang ada, dari Papua ada gitu. Mereka biasanya curhat kesulitan masing-masing di setiap daerah. Apalagi misalnya daerah Papua ya, itu masih jarang banget yang tahu newborn, dengan mungkin mereka ngasih harga mahal juga masih kayak susah ya, maksudnya buat dapat klien. Tapi kan makin lama kalau komunitas kita dengan harganya bagus, pasti orang pasti tahu lah, oh value-nya emang newborn tuh emang harganya starter dari segini loh gitu. Makanya kita kadang suka ngomongin yang kalau harganya bayar seikhlasnya. I see. Seperti itu. Tapi ada kalau yang bird photographer itu masih, padahal aku udah buat tuh komunitasnya mas. Aku mau buat waktu itu sama teman aku untuk bird photographer, cuman masih lebih ke apa ya, lebih eksklusif sih ya kalau bird photographer ya, kayak vendor tertentu besar ya itu aja fotografernya komunitasnya. Jadi belum sharing untuk komunitas bird photographer, padahal udah semakin banyak loh. Sayang sih kalau bird photographernya itu malah jadi saingan banget gitu. Karena emang sih kalau di rumah sakit kalau udah kerja sama si A ya udah yang Z nggak bisa ikut gitu. Tapi soal perizinan deh. Betul. Kalau lo tadi menarik nih, lo ketika lo ngomongin ke rumah sakit gitu, itu ada perizinannya nggak sih tersendiri ke rumah sakit? Kalau iya kita ada. Ribet nggak? Itu klien yang ngurusin, karena yang punya medical record, punya hubungan, yang punya langsung dengan kontak dengan dokter, manajemen mereka.
Kecuali kita udah I kerjasama ya see. dengan klinik sama rumah sakitnya ya. Tapi so far ada Udah ada sih makanan? beberapa yang aku udah kayak sampai presentasi juga ada kayak Eka Hospital. Oh, oke. Cibubur aku udah pernah presentasi ke manajemennya dan ya jadinya sekarang kalau ngambil di sana lebih gampang gitu. Oke. Tapi ada beberapa rumah sakit yang emang sama sekali nggak boleh, cuma boleh Oke, itu vendor aja yang mereka sudah Ya, oke, kerjasama. menarik. Tapi sekarang jadi vendor resmi rumah sakit mana, Mbak? Dirimu? Aku masih klinik yang di Depok satu sama kalau resmi sih enggak, cuman kita udah terbuka kalau buat di sana yang rumah sakit yang di Eka Hospital I gitu. see. Tapi I kalau untuk see. kerjasama belum kalau rumah sakit gitu. Tapi itu menarik tuh, Mbak. Bisa jadi salah satu cara pemasaran juga kerjasama sama rumah sakit ya. Betul. Jadi nanti yang mempromosikan rumah sakitnya kan Betul. sebenarnya. Mantap lah kalau kayak gitu. Berarti nextnya ada bakat list apa nih yang belum kesampaian? Selain tools, kan tools next nih. Ya, Kira-kira lo mau ada apa lagi nih di apa? Oh ya, pertama aku pingin apa? Kan pertama tadi upgrade gear ya. Upgrade gear. Kamera full frame. studio udah? Studio udah, cuman studionya itu masih mini, masih kecil ya, segini lah ya. Ya dikit-dikit. Cuman aku pingin Oh, di compare sama kita. Ini kita gede banget loh di sini loh, guys. Gila. sorry Nggak penonton. Gak bercanda. Sorry mas. Enggak, maksudnya pinginnya tuh sih aku pinginnya sekalian nama rumah sama rumah aku sendiri. Jadi kalau ini kan yang ini tempatnya beda. Jadi gudang sama studionya beda. Jadi agak sedikit jalan dulu ke mercu terus jauh kan. Nah, kalau aku pinginnya satu rumah, jadi mungkin di lantai bawah itu emang khusus studio aku sendiri. Jadi aku bisa ngawasin anak-anak aku juga, ngawasin bayi besarku juga gitu. Jadi Bayi besar panggilannya. bisa ngawasin bayi besar juga. Jadi pinginnya seperti itu. Harus diawasin ya bayi besar itu ya? Harus dong mas, sekarang bahaya. Oh, iya gitu ya. Ya, Gua nggak ikut-ikutan deh. ya kayak gitu sih bakat listnya itu. Amin. Sama Oke, workshop lagi sih. amin. Tapi workshopnya pinginnya sih ngambil guru luar. Cuman belum tahu deh. Ikut workshop lagi atau bikin workshop untuk Apa? orang Oh, lain? Maunya bikin, cuman aku belum tahu apakah aku sudah bisa apa belum gitu. Maksudnya belum percaya diri maksudnya. Tapi mau sih. Kan udah 200 bayi di handle. Iya. Mukanya langsung, lo kalau lihat mukanya langsung mukanya begini Mas Zon. Gitu. Well, any last word sebelum gue tutup dari Mbak Riana untuk teman-teman yang bergelut di dunia industri kreatif ini. Ya, industri kreatif itu kan luas ya mas, dan kreativitas itu Ya. kita lakukan bisa tanpa batas lah intinya. Pokoknya jangan pernah kayak tadi mas bilang itu never stop learning gitu ya kan. Yes. Terus jangan juga kita tidak berkembang gitu. Pasti industri kreatif itu pasti akan ada saingannya terus karena ini tuh salah satu apa ya, kalau kreativitas tuh ya tadi aku bilang kamu lulusan apa bisa di situ. Kalau emang kamu suka dengan di situ, kayak aku aja ke lautan gitu, tapi aku bisa ke sini karena ya aku hobi ini, terus aku akhirnya mendalami, akhirnya bisa jadi pekerjaan yang menghasilkan gitu. Dan yang penting adalah bagi aku untuk bisnis konsisten tuh penting. Pasti dalam sebulan kita nggak terus menerus penuh klien ya, misalnya sampai 10 klien, pas 100 klien gitu misalnya, enggak. Tapi jangan pernah kayak berputus asa bahwa kayak aduh kok ini dikit, tapi pasti yakin aja rezeki dari Tuhan, dari Allah gitu. Konsistensi, fokus, sama never stop learning itu. Luar biasa. Keren. Kita jangan lupa ngopi dulu Mas Son. Kopinya jangan lupa diminum Mas Son. Namanya ngopi manis. Terus terang aku banyak belajar banget hari ini. Sangat terinspirasi oleh dirimu, semangat belajarnya luar biasa. Keren. Luar biasa. Thank you banget Mbak Riana udah mau mampir-mampir ke tempat kita. Iya. Mudah-mudahan bakat listnya tercapai. Amin. Bisa bikin bisa membesarkan apa namanya, bisa studionya bisa digedein lagi. Amin. Gearnya juga bisa tercapai dengan gear-gear yang baru yang DX itu bisa. Amin. 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 Di situ juga apa namanya yang terakhir tadi bisa membuat workshop buat teman-teman lainnya lain yang mau agar bisa belajar. belajar.
Betul. Well, thank you banget buat Mbak Riana. Mudah-mudahan bucket listnya bisa tercapai untuk tahun depan dan tahun ini mungkin ya. Iya. Bisa memberikan pengajaran juga nantinya ke teman-teman di luar sana yang pengen belajar. Insyaallah. Bisa juga upgrade gearnya, bisa juga upgrade studionya. Betul. Itu yang paling pengen sih. Amin ya rabbal alamin. Well, kalau gitu buat investor yang pengen nonton cerita seru kayak gini lagi, jangan lupa tonton kita minggu depan setiap hari Jumat. Kalau gitu gue Ingga Putra mau undur diri. Dan aku Riana Mentari Juwita. Dan sama gue Sony Agustiawan. Sampai jumpa di Pikes segmen Ngopi Manis berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya, selamat ngopi.